Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Pak Theo. Pada kesempatan kali ini, saya senang bisa menyapa mahasiswa-mahasiswi saya semuanya pada sesi yang kedua. Nah, pada sesi yang kedua ini, kita akan membahas mengenai urgensi bimbingan dan konseling. Nah, jadi untuk tujuan perkuliahan, yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan urgensi bimbingan dan konseling. Lalu mahasiswa mampu memahami tujuan, fungsi, dan penerapan bimbingan dan konseling yang baik dan benar. Oke, jadi kita langsung saja mendeskripsikan bimbingan dan konseling, yaitu merupakan pelayanan komprehensif didasarkan kepada upaya pencapaian tugas, baik itu bersifat perkembangan, pengembangan potensi, dan pengentasan masalah-masalah konseli. Konseli di sini sama dengan klien kita. Berikutnya, dalam pelaksanaannya, pendekatan ini menekankan kolaborasi antara konselor dengan para pihak, diantaranya sekolah. Di situ ada kepala sekolahnya, guru-guru, dan staf administrasi. Lalu orang tua dan juga pihak-pihak terkait misalnya yang berada di lingkungannya, baik itu yang berkaitan dengan pemerintah ataupun swasta, dan para ahli, dalam hal ini psikolog atau dokter. Oke, nah berikutnya pendekatan bimbingan dan konseling itu adalah pendekatan yang terintegrasi dalam prosesnya. Jadi dalam prosesnya bimbingan dan konseling ini harus terintegrasi dengan proses pendidikan yang ada di sekolah ataupun madrasah. Dalam hal ini untuk mewujudkan potensi diri siswa secara penuh, baik yang menyangkut pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Nah, tujuan umumnya yaitu untuk membantu individu, dalam hal ini siswa, mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. Jadi kita dapat melalui bimbingan konseling ini kita dapat melakukan atau menentukan kemampuan dasar atau minat bakat yang dimiliki siswa. Nah, berikutnya tujuan umumnya yaitu mengetahui latar belakang yang ada, baik itu keluarga, status ekonomi, terus prestasi belajarnya, dan lain sebagainya, serta mengetahui tuntutan positif dari lingkungannya. Nah, tujuan khusus bimbingan konseling adalah penjabaran dari tujuan umum tersebut. Nah, dalam hal ini dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang dialami. Nah, ada beberapa pendekatan dalam bimbingan, yaitu pertama pendekatan krisis. Nah, pendekatan krisis ini biasanya menunggu muncul dulu nih suatu permasalahan. Lalu kita bertindak membantu orang tersebut untuk menghadapi krisisnya. Jadi teknik ini digunakan untuk pendekatan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang termasuk kategori krisis dan pasti bisa diselesaikan. Contoh, prestasi belajar anak. Nah, kalau prestasi belajar anak ini kan tidak mungkin bisa langsung diselesaikan, berarti bukan memakai pendekatan krisis. Contohnya yaitu anak mengambil uang temannya. Nah, kita menggunakan pendekatan krisis. Jadi ada masalah, muncul masalah, kita selesaikan dan itu sudah pasti bisa diselesaikan. Si anak dengan bantuan teman-temannya yang melihat si anak tersebut mengambil uang temannya itu, maka kita sudah pasti bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, berikutnya pendekatan remedial. Guru akan memfokuskan bantuannya kepada upaya menyembuhkan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang tampak. Nah, jadi tujuan diberikannya bantuan ini untuk menghindarkan terjadinya krisis yang mungkin terjadi. Jadi ketika sudah mulai tampak nih si anak tadi sudah mulai ada gejala untuk sering untuk melakukan
tindakan-tindakan yang tidak baik, dalam hal ini mengambil barang temannya. Mungkin awalnya dia bermaksud meminjam, lalu ketika dia meminjam, dia lupa mengembalikan, terus berulang terus sehingga akhirnya dari meminjam tidak mengembalikan, terus mengambil tanpa menginformasikan, lalu tidak mengembalikan, beranjak menjadi mengambil dengan paksa ataupun mengambil secara diam-diam seperti itu. Jadi guru bisa memberikan pendekatan remedial. Jadi sebelum terjadi krisis, nah guru harus memberikan pendekatan atau melakukan pendampingan secara terus-menerus supaya kelemahan-kelemahan yang tampak tersebut dapat selesai. Berikutnya pendekatan preventif. Pendekatan ini mengantisipasi masalah-masalah umum dan mencegah terjadinya masalah itu. Contohnya, putus sekolah, berkelahi, kenakalan, merokok, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih tindakan pencegahan. Seperti contoh yang sudah dituliskan yaitu merokok. Ketika guru mengetahui si anak mulutnya atau pakaiannya atau tangannya bau rokok, padahal dia masih usia sekolah, guru harus melakukan tindakan pencegahan, antisipasi. Ketika melihat atau mengetahui bahwa anak tersebut sudah mulai belajar untuk merokok, disertai dengan tanda-tanda yang terlihat, mulai dari bau badan yang berbau rokok, lalu pakaiannya, lalu mulutnya, lalu tangannya, maka guru dalam hal ini harus mengambil langkah-langkah pencegahan termasuk untuk menghubungi atau mengkomunikasikannya dengan orang tua si anak. Berikutnya pendekatan perkembangan. Jadi beranjak dari pemahaman mengenai keterampilan dan pengalaman khusus yang dibutuhkan siswa yang berkaitan dengan keberhasilan sekolah di dalam kehidupannya, maka perkembangan ini berfungsi untuk mengetahui minat dan bakat siswa sejak dini. Oke, jadi unsur-unsur yang ada dalam bimbingan dan konseling, yang pertama itu berkaitan dengan topik yang disajikan atau unsur peluang. Jadi ini berkaitan dengan topik yang disajikan yang memungkinkan siswa mempelajari perilaku-perilaku baru di sekolah dasar. Keterpaduan topik seperti ini lebih dimakan mengingat pelaksanaan layanan BK akan lebih banyak terpadu dalam proses pembelajaran. Nah, jadi di sini anak mulai belajar perilaku-perilaku baru. Anak yang mungkin dulu belum tahu bagaimana cara menghargai temannya ketika dia melihat pada pelajaran tematik, ketika mempelajari sikap saling menghormati, dia mulai belajar hal-hal baru. Oh, ternyata ketika kita harus menghormati orang lain, kita harus berperilaku seperti ini. Nah, lalu berikutnya ada unsur pendukung. Untuk unsur pendukung ini berkaitan erat dengan proses pengembangan interaksi. Jadi ada interaksi kemampuan siswa untuk mempelajari perilaku baru, baik itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi pendukung ini berkaitan dengan kemampuan intelektual anak, sikap anak, lalu kemampuan dalam mereka berpraktek di lingkungannya. Nah, unsur penghargaan ini adalah unsur yang sangat penting sebenarnya. Jadi ketika kita melihat si anak dapat melakukan sesuatu hal yang baru, maka kita harus memberikan suatu penghargaan kepadanya. Tidak melulu penghargaan tersebut berupa benda ataupun berupa hal-hal yang besar, tapi cukup dengan pujian dan juga cukup dengan hal-hal lain seperti mengatakan kamu hebat, kamu luar biasa, mengacungkan tangan, lalu memberikan gestur yang senang melihat apa yang dia perbuat, itu sudah cukup untuk anak usia sekolah dasar. Nah, implikasinya bagaimana? Nah, implikasi untuk BK sendiri yaitu perkembangan. Perkembangan ini adalah tujuan dari BK sebenarnya, dari bimbingan itu sendiri. Nah, jadi para petugas atau dalam hal ini guru, khususnya guru kelas yang merangkap sebagai guru BK di tingkat sekolah dasar, ini perlu memiliki kerangka berpikir konseptual untuk memahami perkembangan siswa sebagai dasar perumusan isi dan tujuan bimbingan. Jadi sebagai seorang pembimbing, seorang guru, seorang konselor, kita harus mengetahui harus memiliki catatan. Jadi terstruktur dia.
untuk mengetahui perkembangan si anak. Jadi kalau kita memiliki anak 30, maka ke 30 anak tersebut kita harus memiliki catatannya, catatan perkembangannya, baik itu sikap, baik itu perilaku, dan sosialnya. Lalu yang kedua, interaksi yang sehat merupakan suatu iklim perkembangan yang harus dikembangkan oleh petugas bimbingan. Nah, jadi ketika kita di sekolah berperan sebagai guru kelas, kita harus dapat berinteraksi dengan baik. Si anak harus memiliki harus memiliki bonding yang erat dengan kita sebagai gurunya. Ketika kita sudah mendapatkan hatinya, sudah mendapatkan kepercayaannya, maka si anak tadi ketika dia mendapatkan masalah, dia tidak sungkan untuk bercerita dengan gurunya. Berikut ada asas-asas bimbingan dan konseling, ada kerahasiaan, sukarela, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, kasus, teori, handayani. Nah, di sini yang saya mau sorotin adalah yang akan saya jelaskan lebih, yaitu yang poin ke-11, asas alih tangan kasus. Nah, dalam hal ini, alih tangan kasus ini ketika seorang guru, ketika seorang konselor mengalami masalah dan tidak dapat menyelesaikannya, maka jangan pernah memaksakan diri. Silahkan dialihkan ke orang lain yang menurut konselor tersebut lebih memiliki pengalaman dan memiliki pengetahuan yang lebih terhadap permasalahan yang sedang dialami. Jadi jangan pernah egois sebagai seorang pendidik, seorang guru, seorang konselor berpikiran, aduh, kalau aku nanti memindah tangankan kasus ini, berarti aku gagal dong. Nah, tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berpendapat kalau kita alihkan kasus ini ke orang lain adalah suatu hal yang disebabkan oleh kegagalan kita, maka itu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan si anak. Karena kita tahu masing-masing dari setiap guru itu memiliki kompetensinya tersendiri. Jadi tidak mungkin guru A itu bisa menyelesaikan masalah C, seperti itu. Oke, jadi ada beberapa kesalahpahaman antara seorang BK yang berada di sekolah. Jadi banyak yang beranggapan kalau guru BK ini sama dengan polisi di sekolah. Jadi guru-guru BK ini dianggap sebagai orang-orang yang paling ditakuti di sekolah. Pokoknya kalau bermasalah, semua siswa harus ketemu dengan konselor, harus ketemu dengan guru BK. Nah, berikutnya ada yang berpendapat kalau bimbingan dan konseling ini harus disamakan atau dipisahkan dari pendidikan. Sebenarnya tidak. Jadi untuk BK sendiri itu merupakan satu kesatuan, jadi tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Nah, berikutnya BK dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Jadi seperti yang kita tahu, BK itu bukan hanya memberikan nasihat, tapi juga sebagai tempat untuk dapat memenuhi atau memberikan bantuan-bantuan lain selain nasihat. Mungkin bantuan untuk proses belajar, bantuan untuk menghilangkan rasa takutnya, dan seterusnya. Lalu BK dibatasi pada hanya menangani masalah-masalah yang bersifat insidental. Jadi BK ini tidak bersifat insidental dia. Jadi begitu ada masalah baru guru BK ini bertindak, tidak. Jadi guru BK ini kalau di tingkat sekolah dasar ini yaitu guru kelasnya masing-masing. Nah, BK ini atau guru wali kelas ini berfungsi untuk secara kontinu, secara terus-menerus menangani masalah yang ada pada siswanya. Bukan hanya masalah fokusnya, tapi juga perkembangan ke arah yang baik. Berikutnya, BK dibatasi hanya untuk klien-klien tertentu. Jelas tidak. Jadi, apapun, bagaimanapun, klien-klien yang kita miliki, mereka semua merupakan tanggung jawab kita, tanggung jawab guru. Dan semua permasalahan mereka menjadi tanggung jawab guru dan harus segera diselesaikan. Berikutnya, poin ke-6, BK melayani orang sakit dan atau kurang normal. Jelas, ini bukan merupakan
salah satu tugas dari seorang pembimbing dan konselor. Jadi pembimbing itu bukan melayani orang sakit, tapi melayani mereka yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Dan pada dasarnya yang diatasi adalah orang-orang yang normal. Karena seperti kita tahu, kalau orang yang tidak normal itu tidak bisa diatasi dengan pembimbingan dan konseling. Berikutnya, bimbingan dan konseling bekerja sendiri. Nah, ini tidak kita pungkiri bahwa sebenarnya adalah seorang pembimbing dan konselor itu tidak bekerja secara sendiri, tetapi dia bekerja secara tim. Tim yang dilibatkan yaitu orang tua, dalam hal ini ayah dan ibu, lalu lingkungan sekitarnya, teman-temannya, dan juga para guru, para staf administrasi, dan kepala sekolah. Jadi segala aspek, seluruh aspek yang berkaitan dengan si anak itu harus dilibatkan. Nah, jadi ada juga yang berpendapat bahwa konselor harus aktif, sementara yang lain pasif. Oh, tidak. Jadi bukan hanya konselor yang harus aktif, orang tua, terus faktor-faktor pendukung lain, mereka harus lebih aktif sebenarnya daripada si konselor. Nah, yang ke-9, menganggap pekerjaan BK dapat dilakukan oleh siapa saja. Jelas, di poin sebelumnya mengatakan bahwa BK ini harus dilakukan oleh orang yang ahli. Dalam hal ini sudah mendapatkan pelatihan, sudah sekolah, sudah melakukan berbagai macam penelitian dan seterusnya, maka dia berhak untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pembimbing dan seorang konselor. Nah, berikutnya poin ke-10, pelayanan BK berpusat pada keluhan pertama saja. Jadi ini tidak bisa kita katakan bahwa pusatnya hanya keluhan pertama. Setelah keluhan pertama ada keluhan kedua, ketiga, dan seterusnya. Berikutnya menyamakan pekerjaan BK sama dengan pekerjaan dokter dan psikiater. Nah, keterbatasan dokter dan psikiater adalah mereka tidak bisa bertemu secara intens. Karena seperti yang kita tahu bahwa untuk sekali kita bertemu dengan dokter ataupun psikiater itu akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Mungkin mengantri, mungkin ada banyak uang yang harus dikeluarkan dan seterusnya. Sementara bimbingan dan konseling BK yang ada di sekolah itu tidak perlu menghabiskan waktu, tidak perlu menghabiskan dana yang banyak, cukup datang dan sering dan tidak ada batasan waktu untuk melakukan konseling dengan guru yang bersangkutan. Berikutnya, menganggap hasil pekerjaan BK segera dilihat. Jelas, ini tidak mungkin bisa segera dilihat. Seperti yang kita bahas di penjelasan sebelumnya, bahwa hasil pekerjaan BK itu tidak bisa langsung dilihat, tapi butuh proses. Prosesnya bisa makan waktu berminggu, berbulan, ataupun bertahun. Jadi tergantung dari kerjasama antar pihak yang berkaitan. Lalu yang ke-13, menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. Nah, jelas masalah klien A, B, C itu tidak akan bisa sama diselesaikan dengan satu metode dengan satu cara yang sama. Pasti memiliki cara dan metode yang berbeda. Berikutnya, memusatkan usaha BK hanya pada penggunaan instrumen bimbingan dan konseling. Jadi tidak melulu kita memakai tes, tidak melulu kita memakai instrumen, tidak melulu kita memakai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. BK dibatasi pada hanya menangani masalah-masalah ringan. Banyak juga di luar sana, guru-guru BK itu mendapatkan masalah-masalah yang cukup besar, yang cukup berat. Contohnya, hamil di luar nikah. Tidak jarang banyak anak SD yang akhir-akhir ini sudah mengenal seks sejak usia dini, apalagi banyak anak-anak tingkat sekolah itu sudah memasuki masa khususnya yang perempuan yaitu masa menstruasinya. Jadi ini cukup berat bagi seorang guru BK untuk dapat mengawal, untuk dapat menjaga agar si anak tersebut tidak mengalami hal-hal atau tidak menerima perlakuan-perlakuan yang negatif. Nah, jadi kesalahpahaman dalam pelayanan BK ini antara lain menyangkut hubungan antara BK dengan pendidik, lalu dengan peranan konselor, jenis pemberian bantuan dan karakteristik masalah yang ditangani, prosedur kerja, kualifikasi keahlian, hasil yang harus dicapai, serta penggunaan instrumen bimbingan. Nah, sampai di sini pembahasan kita untuk
urgensi bimbingan dan konseling. Saya berharap seluruh mahasiswa-mahasiswi dapat memahaminya dan dapat menjadi seorang konselor, seorang pembimbing yang baik guna membawa anak-anak didik yang ada di tingkat sekolah dasar yang ada di Indonesia ke arah yang lebih baik. Demikian video pembelajaran saya pada kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.